Besoknya, Pad mulai melakukan penyerangan. Pad dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diisi oleh Kiko, Ryushin, serta dua pengikutnya. Mereka mendatangi geng Hakuka dan berhasil mengalahkan 14 orang, termasuk pemimpinnya. Sementara kelompok kedua diisi oleh Parko, Boya, Tatsuya, serta Tayasu. Mereka mendatangi geng Hendoro dan berhasil menyapu bersih mereka semua. Teru tidak ikut dalam penyerangan karena masih terluka. Sementara Boya juga masih belum terlibat karena Boya malah sakit perut akibat kebanyakan minum susu. Boya pun marah-marah karena dia belum kebagian aksi. Di sini Parko dan Kiko berusaha menenangkan Boya dengan mengatakan jika Boya adalah kartu joker atau senjata terakhir Pad. Oleh karena itu hanya Kroco tidak cocok untuk Boya. Mendengar itu Boya pun langsung senang. Emang bangke nih orang. Dia yang sakit perut, dia yang marah. Sementara itu di sujuran, Hiromi baru saja mendapatkan info dari adiknya Tatsuya jika Boya, Ryushin, serta Tatsuya pergi ke kota Parko. Gunji yang mendengar hal itu langsung menyampaikannya kepada Jeton dan yang lainnya. Mendengar kabar itu, kelima junior sujuran pun memutuskan untuk pergi menyusul Boya. Karena kapan lagi akan mereka melihat 3 dari 4 raja Twarushi bersatu. Sementara itu, para petinggi Snakehead pun mengadakan pertemuan. Sudah jelas ini ada kaitannya dengan penyerangan Pad. Oke, gue perkenalkan dulu satu persatu petinggi Snakehead. Yang pertama ada Sonoda, Motohashi, Nobuhiro, Tomoyuki, Eguchi, Yukio, Tetsuji, dan Kohei. Di sini Kohei menyampaikan jika Hacho memberi uang sebesar 2 juta yen untuk menghabisi Pad. Sonoda pun bertanya, terus bagaimana kalau yang mengalahkan Pad itu seorang diri? Apakah dia akan mendapatkan 2 jutanya? Kohei pun mengiyakan itu. Lalu Kohei pun menawarkan Sonoda dan Sonoda mau melakukannya. Tapi di sini sebenarnya Kohei punya rencana lain, yaitu untuk menghabisi Sonoda. Ya simpel lah ya, karena Sonoda terlalu loyal terhadap Hacho. Sementara Kohei hanya memanfaatkan Hacho. 5 junior sujuran pun sudah sampai di kota Parko. Sementara Snakehead sudah menyiapkan rencana untuk menghabisi Pad. Sekarang kita beralih ke Pad. Di sini Tayasu akan membeli beberapa makanan ringan dan minuman kaleng. Boya pun ikut menemani Tayasu. Tayasu pun bertanya kepada Boya, apakah yang dikatakan Parko dan Kiko itu benar jika kaulah yang terkuat di Pad? Parko dan Kiko hanya bercanda kan? Mendengar itu Boya pun ngamuk lah. Emang ya, Boya ini selalu disepelekan oleh orang-orang yang bertemu dengannya. Mungkin karena Boya sering bersifat konyol, makanya orang tak mempercayainya jika dia kuat. Oke, lanjut. Snakehead tiba-tiba muncul dan menyerang Boya. Boya pun pingsan dan dimasukkan ke dalam box kontainer. Sementara Tayasu dibawa untuk dijadikan sandera. Karena Tayasu dan Boya tak kunjung kembali, Pad pun memutuskan untuk mencari mereka. Dan mereka pun menemukan sebuah handphone serta tulisan Snakehead di tempat penjualan minuman. Dan di sini Kohei menyampaikan jika Snakehead menunggu Pad di pabrik Nakazaki. Mendengar jika Boya dan Tayasu disandra, Pad pun langsung menuju ke pabrik Nakazaki. Mereka pun sampai di pabrik Nakazaki. Namun di sana hanya ada Tayasu yang disandra, sementara Boya ditinggalkan di box kontainer. Kohei pun langsung mengeluarkan 2 kepok uang untuk pasukan Snakehead menghabisi Pad. Saat Kohei akan meninggalkan mereka, Parko pun mengingatkan Kohei jika Kohei belum menang. Karena sebentar lagi Kohei akan kedatangan tamu sang serigala emas alias Boya Harumichi. Meski dia tidak pintar, tapi dia satu-satunya serigala terkuat. Kiko pun mengiyakan omongan Parko karena Kiko pernah dikalahkan oleh Boya. Adegan beralih ke Boya. Di sini Boya sedang bermimpi didatangi oleh Bando dan Rindaman. Hingga pada akhirnya Boya pun sadar dan langsung mencari keberadaan Snakehead. Lalu Boya pun bertemu dengan 3 anak lokal yang sedang membicarakan pertarungan antara Pad melawan Snakehead.
Boya pun mendatangi mereka dan ingin meminjam motornya. Awalnya, yang punya motor marah, tapi setelah Boya menghajar dua temannya, maka yang punya motor pun terpaksa meminjamkan motornya. Setelah mendapatkan info lokasi pabrik Nakazaki, Boya pun langsung tancap gas menuju ke sana. Kita balik lagi ke Pad melawan Snakehead. Di sini Teru menyuruh Ryushin, Tatsuya, serta Tayasu untuk pergi mencari Boya. Karena kalah jumlah, maka Teru, dua pengikut Ryushin, serta Kiko pun telah tumbang. Kini tinggal tersisa Parko seorang diri, dan akhirnya Parko pun tumbang. Setelah anggota Pad tumbang, Kohei pun menelepon Hacho dan memberitahunya untuk tetap tenang dan santai. Lalu rencana Kohei selanjutnya adalah menaklukkan 3 geng lagi. Lalu Kohei pun keluar untuk mencari angin. Saat Kohei keluar, ternyata Eguchi mengkhianati Kohei dan melaporkan apa tujuan Kohei yang sebenarnya kepada Hacho. Dan di tengah perjalanan, Kohei pun berpapasan dengan Boya. Tidak ada duel di sini karena Boya sedang buru-buru. Namun di sini Kohei sadar jika yang ada di hadapannya adalah sang serigala emas.